Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang ASN jalur P3K tahun 2021. Tidak terasa, ini tinggal menghitung hari saja ya pelaksanaan tes P3K. Nah, bagaimana persiapan teman-teman? Semoga sudah semakin siap ya, sudah semakin matang persiapannya untuk menghadapi tes besok itu. Nah, kali ini saya akan masih membahas soal-soal teknis pedagogik karena di soal teknis pedagogik yang masuk di kompetensi teknis ini merupakan satu kompetensi yang porsi nilainya atau bobot nilainya itu paling tinggi di antara kompetensi yang lainnya. Jadi jangan diremehkan ya teman-teman ya, harus dipersiapkan dengan baik. Nah, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, guru menugaskan peserta didik untuk membuat laporan hasil pengamatan proses uji kandungan makanan. Dalam hal ini, guru tersebut akan melakukan penilaian titik-titik. Nah, kata kuncinya ada di membuat laporan. Berarti, ini ya saya garis bawahi. Membuat laporan, berarti yang dinilai adalah laporannya. Nah, kalau yang dinilai laporannya berarti guru tersebut melakukan penilaian produk. Gitu. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, teman-teman ini sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang jenis-jenis penilaian, terutama penilaian keterampilan. Jadi, untuk soal nomor 1 ini, ya saya ulangi, karena yang dinilai nanti adalah laporannya, ya tugasnya ini adalah untuk membuat laporan, berarti dia paling masuk di penilaian produk. Oke, yang C. Ya, lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru selalu menjelaskan kepada peserta didik tentang penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Penjelasan tersebut telah disampaikan di awal semester. Hal ini berarti guru tersebut telah menerapkan prinsip penilaian titik-titik. Jadi pilihannya ada terbuka, terpadu, akuntabel, sistematis, dan transparan. Nah teman-teman, ini kata kuncinya ada di menjelaskan kepada peserta didik tentang penilaian, kemudian juga menjelaskan tentang penentuan nilai akhirnya. Nah, ini berarti termasuk di prinsip penilaian yang terbuka. Bagaimana penjelasannya? Ini dia prinsip-prinsip penilaian. Materi ini juga sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelum ini, ya, tapi saya ulas sebentar. Jadi prinsip penilaian itu ada 9, ya. Yang pertama sahih, itu berarti didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dan objektif, itu berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi subjektivitas penilai. Dan yang ketiga adil. Adil itu berarti tidak menguntungkan ataupun tidak merugikan peserta didik karena kondisi-kondisi tertentu. Kemudian terpadu itu berarti penilaian dilakukan sebagai salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Nah, penilaian ini dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan soal sebelumnya ya, soal ini yaitu terbuka. Jadi prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan atau peserta didik. Ini di soal tadi ya. Jadi guru menjelaskan kriteria penilaian dan juga penentuan nilai akhir. Jadi ini masuk yang poin ini, terbuka. Oke, kita lanjutkan ke materi prinsip penilaian. Yang selanjutnya ada menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian ini mencakup semua aspek kompetensi. Lalu prinsip yang selanjutnya sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Dan yang berikutnya ada beracuan kriteria. Nah, ini maksudnya adalah penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir,
akuntabel. Akuntabel itu berarti penilaian haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Nah, ini sering sekali keluar di tryout SIM PKB, jadi teman-teman harus paham betul prinsip-prinsip penilaian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Andi adalah guru bahasa Indonesia yang akan melakukan pembelajaran dan penilaian menulis karya ilmiah. Dalam melakukan penilaian, Pak Andi tidak hanya menilai hasil karya ilmiah peserta didik, tetapi juga menilai proses penulisan dan sikap peserta didik selama pembelajaran. Kegiatan penilaian Pak Andi tersebut sesuai dengan prinsip penilaian yang disebut titik-titik. Nah, tadi soal ini ya masih berkaitan dengan penjelasan saya di soal sebelumnya, yang prinsip penilaian. Jadi ini kata kuncinya adalah di kalimat kedua ini. Dalam melakukan penilaian, Pak Andi tidak hanya menilai hasil, tapi juga menilai proses dan juga menilai sikap. Nah, itu berarti Pak Andi telah melakukan prinsip penilaian yang menyeluruh. Ya. Tadi di slide sebelumnya sudah ada yang menyeluruh itu berarti melibatkan semua aspek penilaian. Jadi nilai sikap, nilai keterampilan, dan juga nilai pengetahuan. Tuh. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah menyeluruh. Lanjut ke soal nomor 4. Penilaian yang dilakukan untuk membuat keputusan apakah seorang peserta didik naik kelas atau tidak disebut dengan penilaian titik-titik. Nah, jadi untuk jenis penilaian yang berkaitan dengan soal ini ya, itu ada dua macam, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Bisa teman-teman baca penjelasannya. Penilaian formatif itu adalah penilaian yang diberikan setelah siswa melakukan satu satuan pembelajaran. Penilaian formatif dapat digunakan untuk melihat capaian kemajuan belajar siswa dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi contoh dari penilaian formatif ini adalah penilaian ulangan harian. Dan jenis yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini penilaian yang dilakukan di setiap akhir satuan waktu atau akhir semester. Nah, tes sumatif ini digunakan sebagai bahan informasi kepada orang tua, kemudian juga sebagai bahan pertimbangan keputusan seperti naik atau tidaknya siswa. Jadi, pada soal nomor 4 ini, ya diulangi, penilaian yang dilakukan untuk membuat keputusan. Membuat keputusan apakah seorang peserta didik ini naik atau tidak. Itu berarti masuknya ke penilaian sumatif. Jadi yang D. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Bu Anis melakukan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Anis adalah titik-titik. Nah, ini masih berkaitan dengan soal nomor 4 tadi. Ya, saya tuliskan lagi penjelasannya. Jadi kalau untuk mengetahui kekuatan, ini saya garis bawahi, kekuatan dan kelemahan. Itu berarti kaitannya dengan penilaian formatif. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Jadi yang perlu teman-teman ingat, penilaian formatif itu dilakukan setelah siswa melakukan satu satuan pembelajaran. Jadi dalam satu KD misalnya. Nah, itu diadakan penilaian harian. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan sehingga bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Itu berarti tergolong penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif itu kalau teman-teman supaya bisa mudah mengingatnya, ingat saja penilaian sumatif itu contohnya seperti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Tuh ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Setiap akhir semester, peserta didik mengikuti penilaian ujian akhir semester atau UAS. UAS ini termasuk penilaian titik-titik.
Kalau sekarang lebih seringnya disebut PAS ya, penilaian akhir semester. Nah ini terkait dengan materi di soal nomor 4 dan 5 ya. Teman-teman harusnya sudah tahu kalau penilaian akhir semester ini berarti masuk ke jenis penilaian sumatif. Oke, lanjut ke nomor 7. Ini penjelasannya yang tadi ya. Nomor 7, Bu Rani telah melaksanakan ulangan harian di kelas dengan jumlah 28 peserta didik. Terdapat 4 peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM. Berarti ada 4 siswa yang tidak tuntas gitu ya. Tindakan yang tepat dilakukan oleh Bu Rani adalah, kita lihat pilihannya, A. Melaksanakan remedi terhadap 4 peserta didik yang tidak mencapai KKM. Oke, betul ya. Kemudian yang B, mengulang seluruh materi pembelajaran dengan menggunakan metode yang berbeda. Ini salah. Yang C, melakukan pengayaan terhadap 4 peserta didik yang tidak mencapai KKM. Ini jelas salah karena kalau tidak mencapai KKM itu berarti bukan dilakukan pengayaan tapi dilakukan proses remedial. Dan yang D, mengulang beberapa materi pembelajaran. Ini juga rancu karena yang diulang atau diberikan pengulangan pembelajaran itu tergantung materi yang tidak tuntas siswanya. Yang E, melakukan pengayaan terhadap seluruh siswa di kelas. Ini juga kurang tepat. Jadi yang betul adalah yang A, melaksanakan remedi terhadap 4 peserta didik yang tidak mencapai KKM. Nah teman-teman, berkaitan dengan remedi ini tidak sembarangan kita melakukan remedi ya, tapi ada ketentuannya. Nah ini dia ketentuan pelaksanaan remedi. Jadi yang pertama, jika jumlah siswa yang tidak mencapai KKM lebih dari 50%, maka dilakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi kalau yang tidak tuntas itu lebih dari separuh, maka guru harus melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Dan yang ketentuan yang kedua, jika jumlah siswa yang tidak mencapai KKM maksimal 20%, maka dilakukan bimbingan secara khusus. Jadi kalau siswanya yang tidak tuntas itu paling banyak ada 20%, berarti bisa kurang dari 20%, itu maka siswa yang tidak tuntas tadi diberi bimbingan secara khusus. Dan ketentuan yang ketiga, jika jumlah siswa yang tidak mencapai KKM itu lebih dari 20%, tapi kurang dari 50%, maka diberikan tugas kelompok. Nah, di kasus soal nomor 7 ini tadi, yang tidak tuntas hanya 4, jadi 4 peserta didik itu kan kurang dari 50% dan juga kurang dari 20% ya, maka perlakuan yang dilakukan adalah yaitu dengan melaksanakan remedi terhadap 4 peserta didik yang tidak mencapai KKM. Ini teman-teman harus ingat ya ketentuan pelaksanaan remedial ini. Nah, supaya lebih paham, ini di soal nomor 8 masih berkaitan dengan KKM tadi, dengan berkaitan dengan remedial gitu ya. Setelah melaksanakan ulangan harian, dari 30 peserta didik terdapat 26 peserta didik yang tidak mencapai KKM. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru adalah, nah teman-teman lihat, ternyata dari 30 peserta didik ada 26 yang tidak mencapai KKM. Ini berarti yang tidak mencapai KKM atau tidak tuntas itu lebih dari 50% ya. Nah, kalau lebih dari 50%, maka yang harus dilakukan adalah mengulang pembelajaran dengan metode dan media yang berbeda. Oke. Jadi perlu diingat ya ini ya, ketentuan pelaksanaan remedial. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Setelah memperhatikan daftar nilai ulangan harian Bahasa Indonesia, Bu Nila mendapati nilai rata-rata ulangan adalah 65. Terdapat 24 peserta didik yang mendapatkan nilai sama dengan atau di atas rata-rata. Jadi 24 peserta didiknya itu nilainya ada yang sama dan juga di atas rata-rata, yaitu di atas 65. Dan 6 peserta didik mendapat nilai di bawah rata-rata. Bu Nila menganggap 24 peserta didik lulus ulangan harian, sementara 6 peserta didik mengikuti remedial. Pendekatan penilaian yang digunakan Bu Nila adalah titik-titik. Nah, dalam penilaian acuan ini, itu ada dua, yaitu ada penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Teman-teman bisa lihat penjelasannya.
Yang pertama, penilaian acuan norma, yaitu penilaian berdasarkan kemampuan rata-rata peserta didik per kelasnya. Penilaian tersebut menjadi tidak tetap dan tidak konsisten antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Dan yang jenis kedua, penilaian acuan patokan, yaitu ketuntasan atau kelulusan ditentukan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau penilaian acuan norma itu dasarnya ada pada kemampuan rata-rata peserta didik. Sedangkan penilaian acuan patokan itu pada standar yang telah ditentukan atau berdasarkan pada KKM yang telah ditentukan. Jadi pada soal nomor 9 ini, karena yang dilakukan Bu Nila itu adalah menetapkan lulus tidaknya dengan acuan rata-rata siswa. Ya, ini. Jadi yang 24 yang nilainya sama dengan atau di atas rata-rata dianggap lulus, sedangkan yang di bawah rata-rata dianggap mengikuti remedial. Berarti ini Bu Nila melakukan penilaian dengan menggunakan acuan norma, yaitu penilaian acuan norma atau PAN. Jadi jawaban yang tepat soal nomor 9 ini adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 10. Bu Intan menentukan batas minimal ketuntasan MUPEL matematika adalah 75. Siswa yang tidak mencapai 75 maka akan mengikuti remedial. Pendekatan penilaian yang digunakan oleh Bu Intan adalah titik-titik. Nah, ini berarti kebalikan dari soal nomor 9 tadi, teman-teman. Di soal nomor 10 ini berarti gurunya sudah menentukan KKM. Ya, batasnya ini 75. Nah, kemudian siswa yang kurang dari 75 atau yang kurang dari KKM itu mengikuti remedi. Berarti ini Bu Intan ini melakukan penilaian dengan acuan patokan. Ya, jadi yang A. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang soal kompetensi teknis. Untuk video ini tadi memang saya fokuskan di materi penilaian, ya, karena materi penilaian ini sering sekali keluar di tryout SIM PKB. Nah, teman-teman, sebentar lagi saya juga akan mengupload prediksi soal-soal yang lainnya sesuai dengan kisi-kisi dan juga tryout SIM PKB. Jadi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu supaya tidak tertinggal video-video